Tabe selamat lingkungan latai, salam sawujud karena menempang. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yumbi, NIM 210012, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dhamma Acarya semester 5. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan yaitu sejarah perkembangan agama Hindu Keharingan, terus di Kalimantan Tengah. Ada begitu banyak hal yang perlu kita ketahui tentang suku Dayak. Tidak hanya tentang indahnya hutan Kalimantan, besarnya pulau Kalimantan, medisnya orang-orang suku Dayak Kalimantan, tetapi juga tentang hal yang bersifat fundamental seperti agama. Perlu kita ketahui suku Dayak memiliki agama yang tersendiri yang bernama Keharingan. Hal yang sangat perlu kita ketahui juga bahwa agama Keharingan ini sudah lama sekali keberadaannya, bahwa sebelum adanya agama-agama besar yang ada di Indonesia, Keharingan ini merupakan salah satu agama yang dianut oleh suku Dayak di daerah Kalimantan. Keharingan merupakan salah satu agama tertua yang ada di Nusantara. Agama Keharingan berkembang pada tahun 1957 di perkampungan suku Dayak Kalimantan. Mayoritas Keharingan terdapat di daerah Kalimantan Tengah. Keharingan pertama kali dikenal oleh Bapak Cilik Riwut, di mana sebutan Tuhan yang berbeda-beda sebagai aliran kepercayaan Keharingan memiliki arti yang tumbuh atau hidup, dan yang lebih unik, Keharingan menyebut Tuhan dengan sebutan Ranying Hatala Langit. Dalam agama Keharingan ada beberapa macam versi dalam penyebutan Tuhan yang dibedakan berdasarkan wilayah. Misalnya seperti di daerah Berito, Tuhan disebut dengan Yustuh Hatalatala, sedangkan di daerah lain seperti kota Waringin Barat disebut dengan Sang Hyang Dewata. Begitu juga ini di dalam ritual agama Hindu Keharingan, banyak sekali ritual unik yang dimiliki agama Keharingan. Juga memiliki ritual-ritual keagamaan yang unik. Untuk ritual kematian misalnya yang biasanya disebut daerah dengan Tibah Dayak Maju Wara Berito, ritual memapas lewu untuk membersihkan suatu daerah dari hal yang negatif, dan masih banyak lagi ritual-ritual lainnya. Keharingan berintegrasi dengan agama Hindu agar dapat diakui. Penganut Keharingan sejak tahun 1950 hingga 30 tahun kemudian, pada masa Orde Baru 1980 dikeluarkan surat keputusan SK nomor TM 49/1/3. Mereka resmi bergabung dengan kelompok agama Hindu, maka disebut Hindu Keharingan. Kenapa dengan agama Hindu? Karena Keharingan adalah Hindu dan banyak memiliki kesamaan. Dengan berintegrasinya Keharingan menjadi Hindu Keharingan, maka penganut Keharingan menjadi lebih mudah dalam melakukan suatu hal. Misalnya saja seperti mendaftar PNS. Sebenarnya dalam integrasi ini ada beberapa penganut Keharingan yang tidak setuju, dikarenakan menurut mereka Keharingan dan Hindu sangat berbeda, entah itu dalam bersembahyang, ritual, bahkan kitab suci. Sampai saat ini para penganut umat Keharingan masih tetap memperjuangkan Keharingan mendapatkan pengakuan, walaupun sedikit harapan yang memiliki, tetapi orang-orang Keharingan tetap berjuang agar status bisa diakui. Pada hakikatnya Keharingan sudah berintegrasi dengan Hindu, sehingga menjadi Hindu Keharingan yang sudah jelas legalitasnya secara hukum. Yang dimana pada penjelasan ini Keharingan berintegrasi dengan Hindu. Banyak fakta-fakta yang serta pandangan pemuda Hindu Keharingan dalam tantangan pada zaman dulu. Keharingan adalah kepercayaan agama asli suku Dayak Kalimantan. Ketika agama besar
belum memasuki Kalimantan. Keharingan artinya tubuh atau hidup, seperti dalam istilah danum keharingan atau air kesucian. Keharingan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Raja Langit, dianut secara turun-temurun dan dihayati oleh masyarakat Dayak di Kalimantan. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, penganut kepercayaan agama Keharingan sudah mulai berpindah agama. Pindah agama bebas karena sudah diatur dalam undang-undang, sehingga awalnya Keharingan menjadi kepercayaan agama yang menjadi mayoritas, kini menjadi minoritas di Kalimantan. Penyebab pindah kepercayaan agama mungkin memang karena Keharingan belum diakui secara resmi oleh negara untuk menjadi agama, dikarenakan umat Keharingan secara sensus penduduk di Indonesia belum tersebar di setiap pulau dan daerah. Tetapi Keharingan sudah memiliki nama Tuhan, bahkan raja-raja suci dan kitab suci yang dinamakan Panaturan, yang menjadi pedoman dalam menjelaskan ajaran-ajaran suci Raja Langit dalam tata cara beribadah, ritual suci, bahkan menjadi pedoman dalam segala aktivitas di kehidupan umat Hindu Keharingan. Semua jelas tersurat dan tersirat di Panaturan. Selanjutnya, waktu semakin berlalu, zaman terus berganti. Umat Keharingan ingin menempuh pendidikan yang layak, ingin menjadi aparatur sipil negara ASN, ingin terlibat dalam politik, tetapi terkendala oleh syarat yang harus memiliki agama yang resmi diakui oleh negara, sehingga untuk Keharingan tidak terlalu bisa berbuat banyak. Melihat hal ini, para tokoh-tokoh pendahulu yang memperjuangkan Keharingan harus berpikir keras bagaimana cara menyelamatkan umat Hindu Keharingan tidak tergerus oleh zaman, dikarenakan tidak mempunyai pendidikan dan pekerjaan yang layak di tanah sendiri. Solusi semua ini akhirnya para tokoh-tokoh Keharingan sepakat agar Hindu dan Keharingan berintegrasi sesuai dengan SK 37 H/1980 tanggal 30 April 1980 untuk menyelamatkan generasi umat Keharingan ke depannya agar bisa berpendapat, pendidikan dan pekerjaan yang layak di tanah sendiri. Integrasi ini juga tidak sementara terjadi begitu saja, dikarenakan di agama mempunyai prinsip yang dikenal dengan desa kalapatra, menyesuaikan diri dengan tempat, waktu, dan kondisi objek yang ada, sehingga umat Hindu Keharingan bisa menjaga secara utuh ajaran-ajaran suci yang ada di Panaturan sesuai dengan tempat daerah di Kalimantan ini. Nah, inilah istimewanya agama Hindu, sehingga tetap ketika Hindu dan Keharingan berintegrasi. Untuk membina umat Hindu Keharingan sudah punya lembaga secara resmi, yaitu Majelis Besar Agama Hindu Keharingan, dan perangkat sampai tingkat desa, lembaga pengembangan tanah intan Keharingan LPTP IK sampai tingkat desa juga, serta pengurus tinggi seperti di Institut Agama Hindu Negeri Kampung Penyang Palangkaraya. Dari hal seperti ini, generasi umat Keharingan mampu dibina bersaing di era yang semakin maju sekarang, sehingga umat Keharingan mampu menempuh pendidikan yang layak, berkualitas, mampu menjadi aparatur sipil negara ASN, terlibat dalam politik, bahkan terlibat dalam perkembangan pendidikannya, baik dalam memajukan negara Indonesia. Mungkin sekianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, karena saya juga membaca jurnal atau tulisan-tulisan orang yang saya ambil dari internet, dan saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan Rama Santi, Om Santi 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 Om dan Sahi.